Kita betul sini ya. Berdua. Iya. Sekarang berdua. Iya. Saya nggak sendiri. Assalamualaikum sahabat dongeng. Iya. Ketemu dengan saya Kak Nasir Dan saya Pendekar Rio dari Istana Dongeng Nusantara. Nah, saat ini nanti kita habis ini apa ini kita bahas tentang olah suara. suara. Iya, teknik olah suara dalam dongeng. Nah, penting gak sih kayak gitu? Wah, penting dong. Penting sekali. Kalau masalah olah suara dalam dongeng itu penting. Oh, iya. Dan itu juga perlu ya. Karena itu yang kadang suara jadi hal utama dalam dongeng. Nah, pengen tahu seperti apa olah suara? Iya. Sesaat lagi Oke. kita bahas di Slide selanjutnya. iya. Ya, Gimana? sudah sampai kita di slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya Iya. dong kita. Pesulap ya. Sling gitu. Ya, sahabat dongeng. Di slide kedua ini saya akan jelaskan apa saja suara-suara dalam dongeng. Oke. Ya, jadi yang jelas dalam dongeng itu kita dibagi jadi dua suara. Oh, ada dua suara. Ada dua suara, ada suara asli dan suara tiruan. Suara asli dan Nah, suara tiruan. Nah, suara asli itu biasanya digunakan sebagai narasi. Narasi. Ya, narasi itu sesuatu yang dibacakan atau dibawakan oleh pendongengnya, oleh Jadi naratornya. suara pendongengnya. Ya, di suara yang setiap hari digunakan itulah suara asli. Contohnya misalkan, Iya, contohnya. anak-anak, hari ini Kak Nasir mau bercerita tentang. Nah, ini narasi. Narasi. Suara aslinya. Atau suara kita sendiri. Iya, yang suara yang setiap hari dipakai. Gitu. Itu biasanya digunakan sebagai narasi oleh pendongengnya. Atau bisa untuk narator ya. Ya, betul. Yang baca narasi namanya Narator. Nah, Oke. itu suara asli dan semuanya pasti punya. Oh iya, pasti dong. Masa nggak punya suara? Semua pasti punya suara asli. Asli ya. Nah, Kalau nggak punya suara asli ya baru suaranya palsu terus. Ya, gimana? nah, suara asli itu kalau digunakan hanya untuk mendongeng saja pakai suara asli terus kan bosan. Bosan, betul, Nah, bosan. dalam dongeng atau cerita mesti ada tokoh. Oke. Nah, yang Iya. kedua ini adalah suara tiruan. Oh, suara tiruan atau Nah. suara-suara tokoh ya? Ya, ada suara tiruan, suara modifikasi atau suara rekayasa yang fungsinya sebagai tokoh dalam cerita. Oh. Kalau cerita tokohnya binatang, maka Ya. suaranya binatang. ganti binatang. Ya. Gitu. Kalau tokohnya itu manusia, ya suara manusia. manusia. Ya. Oh. Kalau suara tokohnya itu tokohnya misalkan halus. Halus loh. Nah, oh iya, mungkin bisa Bisa juga. ya? Makhluk Anda juga bisa. Nah, sekarang kita akan coba Iya. suara tiruan. Suara yang nggak biasa dipakai oleh pendongengnya. Nah, pendengarnya bantu saya ya. Boleh. Sekarang saya pengen suara tiruan Ya. binatang. Binatang. Ya. Gampang kalau saya. Oh. Masalah menirukan suara binatang paling bisa. Ya. Jagonya Dekario. Pendengarnya Oke. ucapin apa yang nebak? Oh, gitu. Ya. Suara apakah ini? Ya. Mbak. Ah, gampang. Apa? Sapi. Bisa. Mo. Apa? Sapi. Kalau apa suara apa ini? Ayo. Aku tahu. Apa? Ayam puasa. Betul sekali. Iya. Itu suara tiruan. Termasuk kalau manusia ya. Manusia, Manusia itu ya. kan ada anak kecil, ada orang Orang dewasa, dewasa, kakek, kakek, nenek. nenek itu beda. Ya. Raja, prajurit. Oh, Raja. raksasa? Raksasa ya. Iya. Itu suara tiruan kan. Oh, gitu. Itu Dia raksasa. gila mati. Oh, raksasa kayak gitu. Kalau Iya. raksasa gitu ya. Nah, itulah sahabat dongeng. Jadi dalam dunia dongeng suara ada dua. Yang kedua, Suara asli dan suara tiruan. tiruan. Fungsinya kalau suara asli sebagai apa dia ya? Narator. Narator atau narasi. Narasi. Kalau suara tiruan sebagai Tokoh. tokoh. Nah, pertanyaannya, semakin banyak tokohnya berarti semakin banyak suara tiruan yang harus dikuasai. Ya, betul. Nah, itulah kadang-kadang jadi masalah buat para pendongeng. Semakin banyak tokohnya, maka biasanya kita semakin mudah salah. Iya. Iya. Kalau tidak ahlinya, itu Nah. biasanya akan kebalik-balik. Balik-balik. Iya. Maka saran saya buat kita yang masih Awam ya. masih belajar, Pemula. sebaiknya semakin
aja. Dua aja cukup. Kalau kita ulang-ulang nanti lama-lama tetap akan bisa. Iya, dan bisa bertambah tokoh. Ya, karena tokohnya tambah lagi. Iya, betul. Kita tambah lagi. Suara asli tiruan, makhluk asli makhluk tiruan. Ya, terima kasih atas penghinaannya. Oke, di sini dulu ya. Kita bahas tentang jenis-jenis suara dalam dongeng. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya. Iya, sekarang sudah. Ya jangan begitu. Ya. Baik, sahabat dongeng, kita Ya. masuk ke slide yang ketiga. Ya, slide yang ketiga. Kali ini kita bahas tentang apa saja suara tiruan itu. Oh, gitu. Ya, dalam dunia dongeng, suara tiruan dibagi tiga macam. Tiga macam. Tiga macam. Ya. Ada suara tiruan berkaitan dengan dunia binatang. Jadi tokohnya adalah binatang. Kemudian ada suara tiruan dunia manusia. Tokohnya Berarti manusia. Dan yang ketiga, suara tiruan dari dunia yang bukan dunia, tak lazim. tak lazim. Suara tak lazim. Iya, bukan manusia juga bukan Dewa. dewa. Wow. Nah, kita bahasa satu ya. Bahasa satu. Nah, kalau dongeng atau cerita yang kita bawa untuk anak-anak itu tokohnya binatang, Ya. maka suara yang muncul dibentuk adalah suara binatang. Binatang. Nah, triknya sahabat dongeng sekalian, jika memilih peran atau suara dalam bercerita tentang tokoh binatang, itu hati-hati. Tadi kita bahas ya, Ya. semakin banyak tokoh, Ya. kita semakin sulit mempertahankan Suara. Ya. konsistensi suara. Nah, semakin sedikit semakin baik. Nah, bagaimana kalau suaranya itu tidak hanya satu, dua? Dua. Nah, kalau dua gimana milih suaranya? Gimana caranya? Ya, biar nggak gampang ketukar. Ya, betul. Kata kuncinya adalah kontras. Pilih tokoh yang kontras. Karena begini, kalau tokohnya ini berupa gajah, Ya. maka lawannya adalah Semut. semut. Oh, oke. Nah, kalau tokohnya satunya adalah kelinci, satunya apa? Kelinci apa namanya? Apa ya? Kalau kelinci? Nah, harus yang gede. Oh, yang lebih gede. Lebih gede. Oh, gitu. Dia ada kalau kecil harus yang lebih gede. Iya, Lawannya jadi semut, jauh. jauh Jadi ya. biar apa? Biar pilihan suara kita itu tidak mudah ketukar. Contoh nih, gajah nih, gajah. Ya. Kamu semut, ya, Semut. gajah. Semut juga sebisa saya ya. Iya. Yang penting kecil kan? Betul. Oh, yang penting kecil. Jadi Oke, kalau ya. ukuran badannya kecil, suaranya kecil. Oh, oke. Kalau ukuran badannya besar, suaranya besar. Contohnya? Semampunya. Ini gajah, gajah, Ya, gajah. Kan ini badan gede gajah. Iya, iya. Semut, ayo ikut aku. Tapi aku bisa melindungimu, wahai semut. Aku aja jalan-jalan. Dari mana suka-suka kamu deh, semut. Nah itu Kan contoh. kecil loh, kecil. Nah, Semut. kecil sama gede. Oh, gitu. Jadi kan karena kontras suaranya, suara kecil sama suara besar, jadi itu sulit ketukar. Oh, gitu. Ya, Betul. jadi perpindahannya gampang sekali. Gampang. Jangan sampai kita pilih tokoh yang mirip-mirip. Contohnya Contoh, kalau- gajah sama kerbau, Ya. sapi sama kerbau. Oh, Kan mirip-mirip itu. Mirip ya, betul. Mirip-mirip. Coba gajah. Gajah. Sapi, ayo ikut aku. Oke, mau. Yang mirip kan? Oh, iya, iya. Kita beda orang, mungkin bisa beda. Bisa Satu beda. orang Satu orang susah. susah, ya kan? Temen-temen susah gitu. Masuk kalau kecil ya jangan mirip-mirip, misalkan semut sama kelinci kan sama kecil Iya, ya, ikan sama burung kan sama-sama kecil. Kalau kelinci suaranya, woi semut. Aneh, aneh kan? Aneh, betul. Jadi kata kuncinya itu, ketika Rio. Jadi kalau dunia binatang, Ya. pilih tokoh yang kontras. Semakin banyak tokoh, kita semakin sulit untuk mempertahankan suara, konsisten suara. Nah, jadi pilihlah kalau bisa suara tokohnya yang banyak, sedikit saja, kemudian pilih yang kontras, yang Oke. jarak jauh. Oke, yang pertama sudah. Sudah yang pertama. Yang Nah, kedua yang sekarang. kedua sekarang. Nanti apa ya? Tadi kan binatang. Nah, sekarang? Nah, sekarang manusia. Manusia. Nah. Manusia. Nah, kalau di dunia manusia itu perannya kan cukup jelas ya. Betul. Ada anak, ada orang tua, Wah. ada bapak ibu, ada Ya. kakek nenek, paman, bibi. Nah, itu seperti itu. Nah, sama prinsipnya. Sama dengan dunia binatang. Harus kontras. Harus kontras. Bagi pendengar pemula, Ya. saran saya kontras. Kontras. Jadi kalau ada dua, kalau satu tokoh sih nggak masalah. Masalah. Ya kayak kemarin saya bikin
tunjuk Ya. satu tokoh. Oh, satu tokoh itu. Nah, itu nggak ada masalah. Ya, Tapi kalau dua tokoh, tokoh. sama prinsipnya harus kontras. Harus kontras. Kalau tokoh satunya adalah anak-anak, maka tokoh satunya Orang tua. orang tua. Bisa kakek, Bisa ibu, bisa bapak, bisa Nah, nenek juga ya. Iya, begitu. Terus kontras. Jangan sampai kita mirip-mirip. Kakak sama adik, Oh iya iya iya. ayah sama ibu, Oh iya. kakak sama nenek kan mirip-mirip. Mirip-mirip. Tapi kalau ayah ibu juga bisa sebenarnya. Iya. Tapi jadi Beda ceritanya. beda ceritanya. Ya gitu ya. Oke, sekarang pura-pura. Pura-pura. Jadi bapak, aku anaknya. Hah? Aku bapak. Aku anaknya. Ya. Hei anakku. Apa ya? Hei anakku. Apa ya? Sudah belajar atau belum? Belum. Kok belum belajar? Ini jam berapa? Tapi kan ayah nyuruh aku masak dulu. Loh. Ayah nyuruh masak. Masak apa? Aku lupa loh. Insya Allah. Oh ya Enggak, Pak. anaknya lucu ini ya. Masa masak obrol. Iya, jadi itu ya. Jadi kalau beda perannya kan enak. Enak, Gitu. iya, Pekerjaannya kan bisa pas kan gitu. Iya, iya. Kalau mirip-mirip bisa ketukar. Hmm. Oke, suara binatang sudah. Udah. Suara manusia sudah. Sudah. Yang ketiga suara Tidak tak lazim. tak lazim. Nah, suara tak lazim itu adalah suara yang nggak lazim digunakan. Misalkan suara kendaraan. Oh. Ya, suara kendaraan. Iya, iya. Suara benda jatuh. Iya. Suara angin. Betul. Suara matahari. Iya. Nah, begitu. Matahari. Suara matahari bisa juga. Kalau suara matahari nanti jadi hebat. Kalau suara kayak kita sendiri gini ya, macam matahari. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya, tidak iya. apa-apa ya. Jadi begitu. Jadi itu suara tak lazim. Tapi biasanya suara tak lazim itu bukan jadi tokoh. Oh gitu. Bukan, tetapi dia hanya sebagai salah satu pendukung ilustrasi. Tambahan. Tambahan. Contohnya misalkan Suara tembakan nah tembakan. bisa. Ya. Oh. Suara ambulan ya. Suara berat ya. Suara pintu dibuka. Iya. Ya, pintu dibuka. Gitu. Iya. Benda besar jatuh. Jatuh. Coba. Kalau jatuh biasanya pakai mic suaranya di. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau nggak pakai mic gimana, Mas? Oh iya. Oh iya. Nah kecil, suara kecil. Bendanya kecil. Biasanya gitu ya. Itu ya sahabat dongeng ya. Biasanya gitu. Jadi tiga suara tiruan itu ada suara binatang, Binatang. suara manusia dan suara Manusia. lazim. Tapi yang biasa digunakan tokoh ada suara binatang sama suara manusia. Terus bagaimana kalau misalkan raja itu juga masuk karakter manusia, Manusia yang besar. prajurit itu karakter manusia. Gitu ya. Jadi sahabat dongeng silahkan dipraktekkan, mudah-mudahan bisa mengikuti. Sampai di sini kita akan lanjut ke slide berikutnya. Tamat. Gimana? Lanjut dong. Sahabat dongeng. Iya. Kita ganti posisi. Sistem. Iya. Iya. Sekarang slide yang terakhir. Iya, surat yang Yang terakhir ini kita akan bahas tentang teknik menerapkan suara dalam dongeng. Ya, teknik bagaimana kita menerapkan suara asli dan suara tiruan ketika mendongeng. Nah, Pendekar Jo, Ya. suara asli itu kan ada dua. Ada dua. Kan tadi disebut suara asli itu sebagai narasi kan? Iya, narasi. Nah, narasi itu ada dua. Ada dua. Ada narasi aktif, narasi pasif. Narasi aktif dan narasi pasif. Iya, betul. Narasi aktif itu narasi yang butuh jawaban, butuh respon dari audiens. Audiens. Mm-mm. Nah. Kalau narasi pasif itu tidak butuh respon, tidak butuh jawaban dari audiens. Oh gitu. Mm-mm. Nah, ini kalau masalah pasif dan aktif ini harus dicoba dong. Iya. Kemarin saya nyoba. Iya dong. Aku bingung loh kalau gitu. Saya juga belum tahu nih ya. Gimana? Baik. Harus coba. Oke. Beri contoh Kak Nasir. Iya. Oke. Sahabatnya saya akan berikan contoh. Misalkan ya, saya mau cerita nih. Anak, hari ini Kak Nasir mau cerita dengan judul Hoki si anak pemberani. Ini namanya narasi pasif. Oh. Kalau tidak butuh jawaban, sifatnya memberi tahu. Tahu ya. Nah, sekarang contohnya yang narasi aktif. Aktif. Saya ulangi dulu ya. Ya. Yang narasi pasifnya. Pasif. Anak-anak, hari ini Kak Nasir mau bercerita tentang Toki si anak pemberani. Apa judulnya? Coba diulang. Toki
Anak pemberani. Iya. Yang kedua ini namanya narasi aktif. Oh, perlu jawaban. Iya, perlu jawaban. Perlu jawaban. Fungsinya apa kok ada narasi aktif itu? Agar ada chemistry, ada interaksi antara pendongengnya dengan anak-anak. Jadi anak-anak nggak sekedar dengerin. Oh, gitu. Gitu. Iya, iya. Sekaligus ini juga untuk mengukur anak sebenarnya perhatian nggak sih sama kita. Oh. Nah, itulah namanya narasi aktif dan narasi pasif. Nah, sekarang ke suara tiruan. Suara tiruan. Ya, tadi kan udah dibahas ya. Betul, Udah iya. dibahas. Mau itu suara binatang, suara manusia. Betul. Nah, yang penting di dalam dongeng itu selalu ada tokoh. Kalau tokohnya satu namanya monolog. Monolog. Kalau tokohnya dua namanya dialog. Dialog. Iya, iya. Kalau tokohnya tiga namanya dialog. Dialog. Kalau empat Apa ya? Rombongan. Bos. Ya. Gimana? Diterangkan Nah. dong. Saya kan juga belum bisa. Iya, iya. Coba nanti 5 berapa? Masa 5 jadi rasan-rasan ya enggak mungkin ya. Gimana? ya. Jadi gini pendekannya jangan Iya. sabar dongeng. Iya. Jadi ketika kita memutuskan memilih tokoh atau menemukan tokoh dalam cerita, maka kita harus konsisten dengan suaranya. Kalau tokohnya satu ya suara satu aja. Satu saja ya. Anak-anak, Oki si anak pemberani. Suatu ketika, Oki di rumah sendirian. Dia bangun kesiangan. Oh gini. Nah, ini satu tokoh. Satu tokoh. Ya. Jadi anaknya ini ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Iya. Ya. Tapi dia nggak butuh jawaban. Tapi tadi juga ada naratornya tadi. Ya narator itu selalu ada. Oh, kalau ada. Karena fungsi narator ini adalah atau narasinya adalah menghubungkan antara dialog satu atau monolog satu ke monolog yang lain, menguatkan. Menguatkan. Iya. Tapi tokohnya tetap Tetap satu. satu. Toki. Nah, ini kalau tokohnya satu namanya monolog. Monolog. Sekarang misalkan tokohnya ada dua. Dua. Nah, mau berkesiangan. Ya kaget karena nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu rumah. Suara apa ini? Pintu. Nah, Mengetuk suara apa? Suara tidak lazim. Iya, benar. Siapa ya? Jauh-jauh. Bingung, kaget. Oke, khawatir. Dan dia menduga-duga. Kayak heran gitu. Hanya takut. Saya mendengarnya jadi takut. Kemudian Toki berusaha memberanikan dirinya dan bertanya. Siapa di luar? Ada suaranya. Siapa di luar? Assalamualaikum. Pura-puranya Toki nanti teriak ya. Dikiranya yang ngetuk pintu ada bapak. Assalamualaikum. Apakah Bapak pulang? Bukan, aku bukan bapakmu. Aku mau ketemu bapakmu. Mengira itu suara bapaknya. Padahal bukan. Bukain nak. Nggak mau. Aku nggak kenal kamu. Biar aku tutup kata ayahku kalau memang nggak kenal, aku nggak perlu bukain pintu. Ini tokoh, ya. Atau dua tokoh. Dua tokoh. Anak sama tamu tadi. Begitu. Nah ini penerapan suara tiruan dalam dongeng. Narasinya ada, narasi aktif sama pasif, dan tokoh juga ada. Ya kan? Iya. Tokoh satu, tokoh dua. Tokoh tiga juga bisa. Lagi. Susah lagi. Susah. Nah, ini tambahan aja, bonus. Sahabat dongeng. Iya. Kadang dalam sebuah lomba dongeng, itu kita kadang kan ditentuin nih, Ya. jumlah tokohnya, Tokohnya, ya kan? iya. Dan kadang banyak, ada 4 ada 5. Iya. Nah, ini Iya. tantangan ini nih. Tantangan. Nah, tekniknya bagaimana supaya kita bisa konsisten? Gampang. Gimana caranya? Bagilah dari keempat atau 5 tokoh itu mana tokoh utama dan mana tokoh pendukung. Oh. Gitu. Kalau tokoh utama berarti dia sering muncul. Tokoh utama
nama yang sering muncul. Muncul. Ya. Nah, tokoh pendukungnya itu kadang-kadang aja. Oh, jadi cuma kadang suaranya Saya. Nah, gitu. Saya. Nah, gitu aja. Gitu aja ya. Udah jauh-jauh di syarat. Oh, begitu. Iya. Oh, jadi yang paling banyak adalah tokoh Utama. utama. Jadi yang banyak keluar Ya. tokoh utamanya. Oh, Itu tekniknya. Oh, teknik ingat itu. Iya, ya itu ya sahabat dongeng ya. Rahasia ini. Rahasia. Ya. Nah, itu simple ya. Jadi saya yakin tidak ada kendala. Jadi jangan khawatir kalau kita nggak punya variasi suara, karena setiap orang masih bisa bervariasi suara. Hanya kita butuh 2 suara saja. Iya. Suara asli dan suara tiruan. Nah, itu dia Pendekar Rio. Simpel kan? Simpel banget. Nah, sekarang saatnya Pendekar Rio dongeng. Oke. Dongeng. Oke, sudah ya. Baik, sudah cukup jelas Ya. penjelasan dari Kak Nasir dan Pendekar Rio tentang teknik olah suara dalam dongeng. Makasih, sampai ketemu di kesempatan lagi sama kami, Kak Nasir dan Pendekar Rio di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.